Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Ghazali dari kelas TI 2023 KIP P3 dengan NIM 41236753. Oke, untuk pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang menggunakan editor V untuk membuat script shell dasar menggunakan perintah variabel dan pernyataan kontrol shell dasar. Oke, untuk pertama kita buka terminalnya dahulu. Untuk langkah pertama kita mengetikkan v my file, lalu enter. Untuk membuat file baru, oke, kita enter lagi. Nah, untuk langkah kedua kita klik I untuk insert dan mengetikkan huruf yang bernama welcome to the V editor. It is very powerful. The text editor. Editor. Oke. X for those who master it. Oke, untuk langkah ketiga kita akan masing-masing menggerakkan kursornya. Untuk pertama kita menggunakan huruf J. Untuk J ini berfungsi untuk memindahkan kursor ke bawah satu barisnya. Yang awalnya W ke I dan selanjutnya. Oke, untuk kunci yang kedua itu K. K itu memindahkan ke atas barisnya. Kita mengetikkan K pada keyboard. Oke, selanjutnya huruf L. L itu memindahkan kursor ke kanan satu karakter. Kita ketik L. Selanjutnya H memindahkan kursor ke kiri satu karakter H. Selanjutnya kunci W memindahkan kursor ke awal kata berikutnya. Oke, selanjutnya huruf E memindahkan kursor ke akhir kata. E. Oke, selanjutnya huruf B memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya. B. Oke, selanjutnya masuk ke langkah keempat. Langkah keempat itu V navigasi kursor, tekan tombol pada di bawah ini untuk bergerak. Kita ketik dolar. Untuk dolar itu, untuk dolar sendiri memindahkan kursor ke akhir baris. Contohnya, kita klik dolar ke akhir baris, dia akan
memindahkan kursornya. Lalu kita klik 0 untuk memindahkan kursor di awal baris. Oke, selanjutnya kita akan mengunci 3G, melompat ke 3 baris. Oke, kita ketik 3G. Jadi dia melompat 3 baris. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan 1G. Dia akan melompati 1 baris. Oke. Selanjutnya kita mengetik Shift G untuk melompat ke baris terakhir. Shift G. Dia akan melompat ke baris terakhir. Oke, untuk langkah kelima, kita pindahkan kursor ke awal kata very dulu. Dan menekan tombol 3G. Dia akan kembali ke awal. Oke, untuk langkah ke-6 kita akan menghapus kata very untuk mengeluarkan perintahnya dw. Jadi kita masuk ke awalnya very, kita ketik dw. Dia akan menghilang. Oke, selanjutnya langkah ke-7 membatalkan opsi terakhir. Kita ketik U di undo. Jadi dia mengulang yang terakhir. Oke, yang langkah ke-8 kita menghapus 2 kata. Ketiknya 2dw. Dia jadi menghapus 2 kata. Oke, kita membatalkan operasi lagi dengan ketik U. Untuk langkah 10 kita hapus 4 karakter. Kita menekan angka X 4 kali, jadi dia akan menghapus 4 karakter. Dan langkah ke-11 membatalkan 4 karakter, jadi kita ketik 4U. Oke. Selanjutnya langkah ke-12 menghapus 14 karakter, jadi kita ketik 14X untuk menghapus 14 karakter. Langkah ke-13 untuk membatalkannya, ketik U lagi. Oke. Selanjutnya, langkah ke-14 kita menghapus 5 karakter di sebelah kiri kursor. Kita ketik 5X. Dia akan menghapus kelima. Dan langkah ke-15 untuk membatalkannya kita klik U. Oke, selanjutnya kita menghapus baris saat ini. Kita ketik DD. Dia akan menghapus barisnya. Kita mengulangi lagi, kita ketik U. Oke, kita mengulangi lagi, kita ketik DD. Dan langkah ke-17 kita akan baris yang dihapus atau dicabut dapat dipaste. Jadi kita ketik P untuk pastenya. Oke. Selanjutnya, kita langkah ke-18 batalkan 2 operasi terakhir dengan mengetik 2U. Oke. Selanjutnya, langkah ke-19 hapus 2 baris saat ini dan berikutnya. Kita ketik 2DD. Jadi menghapus 2 baris. Dan langkah ke-20 untuk membatalkannya, ketik U. Langkah ke-21, pindah ke kata keempat lalu hapus dari posisi saat ini ke akhir baris. Oke, kita ketik 4W ke akhir baris, lalu kita ketik D. Jadi dia akan pindah ke 4 lalu hapus. Shift D. Oke. Selanjutnya langkah ke-22 untuk membatalkannya. Oke, langkah ke-23
gabungkan dua baris saat ini dan berikutnya dengan mengetik huruf kapital J. Oke, kita ketik Shift J. Nah, dia jadi menggabungkan dua baris. Oke, langkah kedua 4 kita membatalkan dengan ketik huruf U. Oke, langkah ke-25 kita salin kata-katanya. Jadi kita ketik YW. Oke, setelah itu kita ketik langkah ke-26 kita akan mempastenya dengan mengetik Shift P. Nah, jadi dia mempaste lagi. Tuh. Oke. Langkah ke-27 membatalkan opsi terakhir dengan mengetik huruf U. Oke, langkah ke-28 pindah ke baris pertama lalu gabungkan 3 baris. Kita ketik 1G, lalu gabungkan 3 baris, kita ketik 3J. Oke. Selanjutnya membatalkan langkah ke-29 membatalkan opsi perintah terakhir. Kita ketik U. Selanjutnya langkah ke-30 cari dan hapus kata teks. Tambahkan spasi setelah kata teks. Jadi kita cari dulu kata teksnya. Teks. Setelah itu kita ketik titik 2 persen huruf S garis miring teks lalu garis miring G. Oke, untuk langkah ke-30 cari dan hapus kata teks. Oke, untuk langkahnya kita cari dulu kata teksnya. Setelah itu kita tambah spasi dulu kata teksnya. Setelah itu kita titik 2 ketikkan persen S teks G. Oke, setelah itu langkah ke-31 arahkan ke awal lalu tekan I untuk masuk ke mode insert. Oke. Untuk pertama kita ketik 1G, 1 Shift G, satu Shift G. Nah, untuk fungsi ke awalnya. Setelah itu kita masuk ke mode insert I, lalu kita ketik tambahkan hello and setelah itu langkah ke-32 keluar dari mode insert, kita ketik escape, keluar escape. Oke, selanjutnya langkah ke-33 maju 1 dengan menekan huruf kecil L untuk menempatkan kursor pada W dan beralih ke huruf kecil dengan menekan title. Oke, untuk pertama kita ketik L. Ini huruf L. Setelah itu kita ketik nah, jadi dia akan mengubah huruf
menjadi kecil. Yang besar menjadi kecil. Oke, langkah ke-34. Simpan file dengan tekan tombol escape untuk memastikan perintah dalam mode perintah. Kemudian ketik titik 2 ketik W, enter. Dia menyimpannya. Oke, langkah ke-35. Setelah menekan enter, untuk melakukan perubahan, perhatikan pesan di bawah kiri menunjukkan file telah ditulis. Oke, untuk filenya ini sudah ditulis. Oke, untuk langkah ke-36 ini antara ke powerful dan editor. Oke, ini kita hapus dulu. Kita rapikan dulu ini ya tulisannya. Oke, untuk langkah ke-36 ini kita akan ketik huruf J. Untuk J sendiri turun ke 2 baris. Kita ketik J, jadi dia akan menurun ke baris kedua, jadi menurun ke bawahnya. Setelah itu kita ketik 10 101 101. Setelah itu jadi dia akan merubah hurufnya. Oke. Selanjutnya ke langkah ke-37. Untuk langkah ke-37 ini untuk keyboardnya kita ketik A. Untuk masuk ke mode penyisipan kita ketik A. Setelah itu kita ketik teks. Jadi dia akan masuk ke mode itunya. Salah nulis. Kita ketik huruf A, lalu ketik A, lalu teks. Kita escape lagi. Setelah itu kita masuk ke langkah 38. Untuk langkah ke-8 ini kita keluar ke mode insert. Kita klik escape. Setelah itu baris ke-38 untuk buka baris kosong ke bawah baris saat ini untuk mengetikkan huruf 0 O kecil. Kita ketik O dulu. O, jadi dia akan melanjutkan baris ke bawah kosong. Oke, untuk langkah ke-40, masukkan teks di line. This line was added by pressing lower case O titik. Setelah itu kita masuk ke langkah 41 untuk keluar mode insert dengan menekan escape. Setelah itu masuk ke langkah 42 untuk buka baris. Kita ketik O lagi. Setelah itu masuk ke langkah 43 untuk memasukkan teksnya. You just
you just press to open a line above titik. Oke, selanjutnya masuk ke langkah 44 untuk keluar mode insert, kita klik escape. Oke, selanjutnya masuk ke langkah 45 untuk simpan file dan tutup editor. Oke, untuk pertama kita ketik titik 2 lalu X. Ini akan menyimpan file dan menutup file. Kita ketik enter. Oke, untuk yang kedua kita ketik titik 2, kita ketik find my file lagi. Oke, untuk ini kita ketik titik 2, lalu kita ketik wiki. Ini akan menulis ke file dan keluar. Kita enter. Oke, kita masuk lagi. Ketik my file. Selanjutnya kita ketik titik 2, kita klik tanda seru. Kita enter. Untuk akan menulis ke file read only jika memungkinkan dan keluar. Kita masuk ke kembali my file. Kita ketik titik 2, kita ketik tanda seru. Ini keluar tanpa menyimpan perubahan. Kita masuk lagi. Kita ketik titik 2, lalu tanda seru. Ini buang perubahan dan muat ulang file. Oke, selanjutnya kita ketik titik 2, lalu tanda seru. Ini tulis ke read only jika memungkinkan. Oke. Selanjutnya masuk ke langkah 46. Kita akan membuka file baru. Filenya lagi. Oke, kita akan contohnya ketik titik 2. Kita akan ketik Oke. Langkah 46 kita akan tulis my file. Masuk ke langkah 47. Untuk 47 kita akan arahkan ke 3 baris dan hapus ke baris ketiga dan keempat. Kita ketik 3G. Nah, lalu kita akan hapus baris ketiga dan keempat dengan ketik 2, D-nya kecil. Oke. Selanjutnya jadi barisnya akan menghapus. Masuk lanjutlah ke 48. Kita menekan tombol escape untuk berada di perintah. Lalu kita masuk ke langkah 49. Untuk 49 ini keluar dari editor VI. Untuk tanpa menyimpan perubahan kita ketik titik 2, lalu kita seru. Oke. Kita masuk lagi ke langkah 50 dengan masuk my file. Kita enter. Masuk ke angka 51. Untuk 51 ini cari maju untuk kata line. Jadi kita maju line. Oke. Untuk line sendiri kita akan menulisnya gini. Line. Setelah itu kita enter. Nah, dia akan mengetahui di mana baris line tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan ketik huruf N. Nah, dia akan mengetahui juga informasinya di line ini. Oke, selanjutnya ke langkah 53. Untuk ke 53 kita akan tambahkan tanda tanya. Kita ketik line. Dia mengetahui juga line-nya di mana. Oke, masuk ke langkah 54. Untuk 54 ini hampir sama saja kayak huruf N. Untuk langkah sebelumnya, kita ketik N. Jadi ada line yang kedua gitu. Oke, selanjutnya masuk ke langkah 55.
Untuk 55 ini akan mengganti kata lain dengan kata entry. Untuk saat menekan CW akan berada dalam mode insert yang akan diketik lain. Kita ketik CW. Setelah itu kita ketik entry. Oke, jadi kita mengganti hurufnya. Masuk ke langkah 56, kita escape untuk keluar mode insert. Selanjutnya kita masuk ke langkah 57. Untuk 57 ini masuk ke mode insert. Oke, selanjutnya masuk ke langkah ke-59. Untuk 59 ini tambah teks di akhir baris huruf besar. Oke, untuk pertama kita ketik 2G. Kita menghapus filenya dulu. Lalu kita bawa hapus. Kita hapus dulu. Oke. Masuk ke 59. Untuk 59 ini tambahkan teks di akhir baris huruf A. Jadi kita ketik di sini, kita ketik 2G. Nah, kita ketik 2G. Lalu kita ketik A untuk di akhirnya. Lalu kita ketik indent. A. 2G, lalu kita ketik A, kita ketik indent, tanda seru. Oke, setelah itu kita menemukan tombol escape untuk keluar dari perintah. Masuk ke langkah 60 untuk simpan perubahan. Kita ketik titik 2 lalu X, enter. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke materi selanjutnya, yaitu script cell dasar. Script cell dasar itu jadi mengambil urutan perintah yang kompleks, menempatkan ke dalam file. Oke, untuk pertama kita close dulu terminalnya, lalu kita masuk ke terminal baru. Untuk langkah pertama kita masuk ke sample.sh. vsample.sh, enter. Setelah itu kita menambahkan kata ini, echo. Ada tulisan hello there, here is calendar for this month. Setelah itu kita lanjut menuliskan kalender. Oke. Untuk langkah kedua, kita di atasnya menulis pagar, tanda seru, garis miring bin, garis miring base. Oke, selanjutnya masuk ke langkah ketiga. Untuk langkah ketiga kita keluar dulu, titik 2X. Oke, selanjutnya masuk ke langkah ketiga, kita ketik base sample.sh. Program ini menjalankan, dia menampilkan kalender juga. Oke, selanjutnya masuk ke langkah keempat. Untuk ke langkah 4 ini kita ketik ls min l sample.sh. Selanjutnya
kita ketik chmod a plus x sampel sh. Oke, masuk ke titik garis miring sampel sh. Dia akan menghasilkan penulisan yang sama. Jadi dia dieksekusi lagi gitu. Oke. Masuk ke langkah kelima. Untuk langkah kelima ini kita gunakan dalam scripting yaitu backquitting namanya. Buat langkahnya ini kita ketik lagi v sampel sh. Oke, untuk yang di bawahnya kita ketik echo. Kita ketik echo. Today is date plus persen A. Setelah itu kita ketik titik 2 lalu key enter. Sorry. Oke, jadi setelah ketik itu kita klik escape dulu, lalu titik 2, kita ketik key lalu enter. Oke, selanjutnya kita ketik cat sampel sh. Jadi untuk penulisan yang sebelumnya sudah terbaca. Oke, selanjutnya kita ketik lagi titik garis miring sampel sh. Oke. Jadi untuk harinya sudah ditampilkan. Oke, masuk ke langkah ke-6. Untuk langkah ke-6 ini kita menunjukkan bahwa file tersebut ada di direktorinya. Oke, kita ketik sampel sh. Nah, jadi dia sudah tidak ada gitu. Oke, masuk ke langkah ke-7. Jadi dia variabel patch digunakan untuk mencari perintah yang diketik. Kita ketik echo $pet. Oke, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-10 sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mv sampel sh bin lalu sampel sh.